Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 dengan judul hasil diskusi kami yaitu analisis kecerdasan buatan Quillbot AI, yang dimana ini merupakan tugas UTS pada mata kuliah teknologi transformasi digital yang diampu oleh Ibu Febrianti dari SST M.Com. Next. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada perkenalan anggota kelompok, yang kedua latar belakang, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Next. Di sini kami beranggotakan 5 orang, dengan saya sendiri Nurholiso dan teman saya Indah Khairunnisa, Joshua Davidson, Yeni, dan Patricia Septiansari Putri. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Hal yang melatar belakangi diskusi kami yaitu pendidikan merupakan salah satu elemen krusial dalam pembangunan masyarakat dan pengembangan manusia. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi, dan semakin kompleksnya tantangan global, pendidikan juga perlu bertransformasi. Agar apa? Yaitu agar tetap relevan serta mampu mempersiapkan generasi mendatang. Nah, di era digital yang terus berkembang, kecerdasan buatan atau sering kita sebut AI telah menjadi kekuatan yang dapat mengubah dunia pendidikan secara signifikan, yaitu salah satu AI yang kita jumpai yaitu Quillbot. Next. Nah, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam transformasi kurikulum atau dalam pembelajaran menjadi sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan adaptif. Prasetyo 2024 menjelaskan bahwa Quillbot adalah aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dapat menulis ulang, mengedit, dan mengubah teks untuk mencegah plagiarisme ditemukan melalui penelitian. Nah, biasanya ini digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan parafrase. Kecerdasan buatan ini bermacam-macam, seperti salah satunya yang telah saya jelaskan tadi yaitu Quillbot, yang dimana ini digunakan oleh mahasiswa. Selain mahasiswa juga dosen, bahkan beliau menggunakan kecerdasan buatan tersebut. Next. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bahasa alami, fisik komputer, otomatisasi industri pada Quillbot AI. Lalu bagaimana dampak positif dan negatif Quillbot AI. Dan yang terakhir, bagaimana rekomendasi penggunaan Quillbot AI. Next. Kemudian tujuan penelitian. Pertama, mengetahui bahasa alami, fisik komputer, otomatisasi industri pada Quillbot AI. Yang kedua, mengetahui dampak positif dan negatif Quillbot AI. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi penggunaan Quillbot AI. Next. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih Mbak Holis. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah AI Quillbot. Quillbot adalah sistem penulisan bertenaga AI yang memanfaatkan algoritma pemrosesan bahasa alami tingkat lanjut untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas konten tertulis. Ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menulis tugas seperti parafrase, pemeriksaan tata bahasa, meringkas, dan deteksi plagiarisme. Quillbot juga mampu menganalisis makna dan strukturnya, kemudian menghasilkan parafrase atau revisi yang mempertahankan inti makna sambil menyusun ulang kalimat agar lebih baik. Quillbot juga dapat meringkas, memeriksa tata bahasa, dan mendeteksi plagiarisme. Quillbot AI ini memiliki visi teknologi komputer yang memungkinkan sistem untuk memproses dan memahami informasi visual. Nah, yang sudah tertera pada gambar juga bahwasanya Quillbot ini banyak sekali komponen-komponen yang bisa kita gunakan gitu sebagai mahasiswa untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu ada dampak positif dan juga dampak negatif dari Quillbot AI ini. Yang pertama, dampak positif,
yaitu pada sosial, membantu menulis, meningkatkan kemampuan menulis. Nah, jadi di sini tuh kita bisa mampu meningkatkan penulisan. Jadi kan pada saat definisi sebelumnya kan untuk membantu kita gitu sebagai masyarakat atau mahasiswa atau pelajar untuk mempermudah memperbaiki tata bahasa begitu. Kemudian di sini dampak positif pada ekonomi, meningkatkan produktivitas. Jadi kan dengan adanya Quillbot ini kita lebih produktif gitu. Jadi nggak lama, nggak mikir yang susah gitu kan. Jadi kalau misalnya ada ini kita bisa tahu tata bahasa yang baik dan benar juga. Jadi lebih meningkatkan produktivitas. Kemudian pada lingkungan, yaitu mengurangi kesalahan dalam penulisan yang sudah dijelaskan sebelumnya juga bahwa dengan adanya parafrase itu kan mengurangi kesalahan dalam penulisan. Kemudian di sini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama pada sosial, penggunaan terlalu bergantung pada AI. Jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan dari AI tersebut, kita sebagai pelajar hanya mengcopy paste saja gitu, tidak benar-benar mempelajari dengan baik. Nah, itu adalah dampak negatifnya. Kemudian ada juga dampak negatif dari ekonomi, yaitu mengurangi kebutuhan untuk editor atau provider. Kemudian yang ketiga itu ada pada lingkungan, itu memproses data bisa berdampak pada jejak karbon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, Quillbot AI adalah kecerdasan buatan atau AI yang menawarkan manfaat signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam membantu penulis mengembangkan keterampilan mereka. Nah, mempercepat proses penulisan dan juga dapat meningkatkan produktivitas. Quillbot AI juga menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk membantu seperti parafrase, memeriksa tata bahasa, dan mendeteksi plagiarisme. Nah, selanjutnya meski demikian, ada dampak negatifnya yang perlu diperhatikan dalam Quillbot AI ini, seperti ketergantungan yang berlebihan pada AI yang dapat mengurangi kemampuan menulis secara mandiri, terus serta potensi pengurangan lapangan kerja di sektor editor atau provider. dan Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya buat Quillbot ini jadi emang benar dari dampak positif dan dampak negatifnya juga sudah disampaikan, dan itu memang berpengaruh buat siswa atau siswa yang sebenarnya malas untuk mengerjakan tugas gitu ya. Jadi lebih mempercepat dan memang menghemat waktu, tapi jadinya kayak bagi pribadi yang manusia maksudnya biasanya harus berkreasi gitu dalam pembuatan penulisan atau semacamnya, itu jadi terbatas gitu loh dalam kreativitas penulisan. Itu juga jatuhnya bikin manusia tuh jadi ketergantungan sama AI ini, dan ya kalau terlalu sering jadinya kan ketergantungan berlebihan. Terus lagi saya pernah tahu ada beberapa teman saya yang menggunakan Quillbot, itu hasilnya pun nggak bagus ya. Nggak bagusnya itu pertama memang dia sangat kebergantungan itu, dan setelah saya amati dalam bentuk penulisannya yang dia bikin dengan Quillbot, itu konteks kalimatnya itu jadi memiliki dua pengertian yang berbeda gitu. Jadi kayak satu kalimat yang ambigu gitu. Jadi orang jadi
punya dua pandangan yang berbeda dalam satu kalimat gitu. Jadi konteksnya kurang mendetail gitu loh dalam pemakaian Quillbot ini gitu. Cukup sih dari saya. Mungkin rekomendasi dari Mbak Petris kira-kira seperti apa ya untuk menggunakan Quillbot dengan baik? Oke, kalau rekomendasi dari saya sih sebenarnya hanya beberapa hal semacam referensi yang bisa dipakai di Quillbot. Hampir seluruh AI sebenarnya. Jadi lebih tepatnya bentuk penulisan yang efisien tuh seperti apa, dan kalau semisalkan ya di situ juga lebih melatih kita tahu kalimat ini tuh sebenarnya bisa dipahami oleh siswanya dengan audiens atau tidak, itu kan jadi lebih jelas gitu ya. Jadi rekomendasi saya sih boleh ini teman-teman pakai Quillbot, namun tetap perlu ada batasan lah gitu. Jadi kalau memang udah mepet banget, dan kalau bisa kalau mau ngerjain tugas tuh juga jangan mepet-mepet. Jadi Quillbot ini emang buat menghemat waktu itu juga. Jadi kalau emang terburu-buru ya boleh teman-teman pakai Quillbot, cuman jangan terlalu kebergantungan aja sih gitu. Soalnya jadi mematahkan kreativitas orang juga. Cukup. Terima kasih Mbak Patricia atas pendapat dan rekomendasi penggunaannya ya. Selanjutnya kepada Mas Yosua Davidson, mungkin ada pendapatnya, silakan. Ya, baik. Nah, pendapat saya mengenai penggunaan Quillbot ini punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas penulisan. Nah, selain itu, Quillbot ini bisa mengurangi plagiarisme dengan parafrase yang menurut saya itu sangat efektif dan dapat menghemat waktu produktivitas. Nah, serta Quillbot ini juga membantu pengguna dalam menyusun kalimat yang lebih jelas dan lebih profesional. Nah, namun menurut saya ada tantangan sendiri di penggunaan Quillbot ini, seperti ketergantungan pada API Quillbot yang dapat mengurangi kemampuan mengurangi kemampuan dalam tulis menulis dan berpikir kritis penggunanya. Nah, oleh karena itu penting untuk menggunakan Quillbot ini hanya sebagai alat bantu saja, bukan pengganti keterampilan penulis. Mungkin itu pendapat saya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Yosua, Mbak Patricia yang telah menyampaikan pendapatnya ya. Jadi dapat kita simpulkan Quillbot ini boleh kita gunakan, akan tetapi kita menggunakannya juga harus bijak gitu ya. Hanya sebagai alat pembantu saja, jangan berketergantungan seperti itu. Ya mungkin karena presentasi ini sudah selesai, pembahasannya juga sudah selesai, kita cukupkan. Terima kasih, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.